Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin bahas tentang multi level marketing. Banyak orang yang benci banget dengan multi level marketing, termasuk saya. Ya, 2 tahun yang lalu saya sangat benci banget dengan multi level marketing. Kenapa? Bukan karena sistemnya, karena pada dasarnya ya, setelah saya teliti, multi level marketing ini adalah sebuah sistem yang bisa mengangkat derajat orang miskin menjadi orang kaya tanpa butuh modal yang besar. Tapi kenapa banyak orang yang trauma dengan multi level marketing, atau bahkan banyak yang bangkrut gara-gara ikut multi level marketing? Seperti apa? Kenapa? Kita bahas dalam video ini. Sebelum kita bahas jauh lebih dalam tentang multi level marketing, silahkan klik tombol subscribe-nya. Ini adalah channel baru saya, Muhammad Ojatsu Official. Karena channel lama saya, Ojatsu TV, itu saya sudah nggak bisa akses lagi, ya. Jadi udah nggak bisa upload video terbaru di sana. Tapi tenang aja, video-video lama masih bertengger di Ojatsu TV. Tapi video baru akan saya upload insya Allah di channel Muhammad Ojatsu. Oke, kita mulai bahas kenapa banyak orang yang benci dengan multi level marketing, bahkan banyak yang trauma. Yang pertama, sebagian besar multi level marketing itu mewajibkan mitra-mitranya atau member-membernya untuk belanja setiap bulan. Biasa disebut tutup poin. Dan ini sangat memberatkan terutama orang Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia mau bisnis tapi belum pandai jualan. Artinya ketika dia diwajibkan belanja setiap bulan, padahal dia belum bisa jualan, pada akhirnya dia belanja produk, uangnya habis, produknya numpuk, dan akhirnya dia nggak bisa jalankan bisnisnya, akhirnya trauma. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, sebagian besar multi level marketing itu mewajibkan mitranya merekrut mitra baru dengan target waktu tertentu. Contoh, sebagian besar multi level marketing menargetkan poin selama 1 tahun. Misalkan ketika tembus atau ketika sampai 1000 poin dalam waktu 1 tahun, maka akan diberikan reward mobil misalkan, atau Mercy misalkan. Tapi dikasih jangka waktu 1 tahun. Maka dalam 1 tahun tersebut, mitra-mitra bekerja keras luar biasa, ya, belum tutup poinnya, belum merekrut mitranya untuk mengumpulkan poin. Pada 1 tahun kemungkinan besar tidak akan tercapai 1000 poin. Maka ketika 1 tahun berlalu, misalkan baru nyampe 900, itu poinnya hangus karena waktunya habis. Ini kenapa multi level marketing banyak yang diharamkan oleh ulama. Karena ketika poin dikumpulkan, orang bekerja keras, tiba-tiba waktunya habis dan poinnya hangus, itu termasuk ke dalam kategori goror atau ketidakpastian. Alasan yang ketiga, kenapa banyak orang yang trauma dengan multi level marketing? Karena di zaman sekarang ini, ya, apalagi di zaman judi sekarang, ya, zaman trading, judi yang dibalut dengan trading, banyak perusahaan-perusahaan judi trading binary option yang menggunakan sistem multi level marketing, ya, member get member, ya, mencari orang, merekrut orang untuk investasi, merekrut orang untuk judi, mengajak orang untuk trading binary option, hingga akhirnya multi level marketingnya tercemar oleh perusahaan trading atau judi yang dibalut dengan kata-kata trading. Hingga akhirnya masyarakat menyimpulkan bahwa multi level marketing merugikan banyak orang karena mengajak orang untuk bermain judi, akhirnya hilang uangnya. Alasan yang keempat, banyak juga perusahaan money game. Dia tidak punya produk, hanya mengajak-ngajak orang saja, dan dia menggunakan sistem multi level marketing. Yang dimarketingkan apa? Yaitu ngajak orang dapat uang, ngajak orang dapat bonus. Dia tidak ada penjualan produk,
tidak menawarkan produk yang bisa dijual gitu kan, hanya ngerekrut orang, dia dapat bonus. Sehingga pada akhirnya sistem MLM-nya lagi lah yang disalahkan. Nah, itulah 4 alasan kenapa orang banyak benci dengan yang namanya MLM atau multi level marketing. Bukan karena sistem pada dasarnya, tapi karena syarat-syarat atau perusahaan yang menggunakan nama atau menggunakan sistem MLM lah yang membuat MLM ini dimusuhi oleh banyak orang. Makanya di video ini saya ingin bahas tuntas. Sebenarnya MLM itu apa sih? Dasarnya seperti apa sih? Ya, sebelum ada syarat-syarat tutup poin, sebelum harus ada kewajiban belanja, sebelum digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sebelum digunakan oleh perusahaan-perusahaan judi atau binary option, sebenarnya sistem dasar multi level marketing itu seperti apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa manfaatnya. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam video ini berikutnya. Baik, kita mulai sahabat semuanya. Jadi MLM itu kan singkatan dari multi level marketing. Di marketing yang ada level-levelnya itu lebih dari 2 tingkatan. Ya. Jadi kalau hanya 1 tingkat 2 tingkat level marketingnya itu disebut dengan single level marketing. Contoh single level marketing, sistem reseller, sistem agen, sistem distributor, yaitu dinamakan single level marketing. Kenapa? Karena terbatas aja, hanya ada distributor, agen, ada reseller, konsumen. Ya, dan konsumen tidak bisa menjual lagi, ya. Konsumen tidak bisa menjual lagi dengan harga yang sama. Itu namanya single level marketing. Kalau multi level marketing itu konsumen bisa menjual lagi dengan harga yang sama, tapi dia dapat komisi. Ya, perbedaan single level marketing dengan multi level marketing. Kalau di single level marketing, penjualan hanya terputus sampai reseller. Reseller menjual kepada konsumen, dan konsumen itu tidak bisa lagi memasarkan produk yang dia pakai atau yang dia beli karena sudah habis bonusnya sampai tahap reseller. Tapi kalau multi level marketing itu konsumen sampai kedalaman berapapun, sampai tingkatan berapapun, dia masih punya hak komisi ketika dia mau memasarkan produk yang dipakainya. Sehingga di multi level marketing konsumen itu bisa menjadi mitra atau disebut dengan member atau kemitraan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sistem dasarnya, ini menguntungkan banyak orang, menguntungkan konsumen. Kenapa? Karena kalau single level marketing, kalau kita belanja, contoh misalkan saya setiap hari beli Indomie ke warung. Beli Indomie ke warung setiap hari, saya nggak bisa lagi masarin Indomie. Kenapa? Karena warung aja sudah ngambil keuntungan terkecil. Nah, kalau saya mau masarin lagi, berarti saya nggak bisa beli lagi ke warung itu. Saya harus beli ke yang lebih atas lagi. Siapa? Ke agen, ke distributor. Sehingga warungnya udah kelewatan nih. Udah kelewat, udah nggak bisa kita beli lagi. Maka warung ini akan menjadi saingan kita. Nah, itulah kelemahan dari single level marketing. Konsumen tidak bisa menjual atau memasarkan kembali produk yang kita beli dari reseller atau dari warung. Nah, kalau multi level marketing, saya sebagai konsumen tapi juga bisa menjadi seorang mitra usaha. Saya bisa memasarkan produk tersebut dan saya diberikan komisi oleh perusahaan. Dan di multi level marketing, sampai kedalaman berapapun, itu kita masih terkait dengan mitra kita, dengan konsumen kita. Contoh, saya hanya jualan misalkan ya, sebagai mitra baru hanya menjual produk ke si A, pelanggan biasa. Semakin lama si A ini merasakan manfaat dari produknya sehingga dia juga pengen memasarkan produk tersebut. Maka tanpa harus melewati atau melangkahi kita, dia bisa menjadi mitra sama dengan saya.
ya, tapi posisinya ada di bawah saya. Di bawah saya itu bukan bawahan, tapi sama-sama mitra, sama-sama punya hak yang sama dengan saya. Dan itu berkelanjutan, makanya disebut dengan multi level marketing. Ya, jadi konsumen satu bisa menjadi mitra, dia cari konsumen kedua juga menjadi mitra. Pada dasarnya, multi level marketing adalah sistem yang bisa memberikan peluang bisnis kepada orang yang punya modal kecil. Ya, makanya di dunia, di Malaysia, ya di Brunei, ya pekerjaan multi level marketing itu adalah pekerjaan yang sangat diakui. Kenapa? Karena banyak merubah nasib banyak orang. Ya, yang tadinya dia punya modal hanya jutaan bisa punya penghasilan miliaran. Ya, itu multi level marketing pada dasarnya. Tapi kebanyakan multi level marketing memberikan syarat yang memberatkan mitranya. Contoh, harus belanja setiap bulan. Oke lah, kalau mitranya pinter jualan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi permasalahannya di Indonesia, kebanyakan orang belum bisa jualan, belum pandai jualan. Ya, karena sudah terbiasa jadi konsumen, jadi pembeli. Jadi ketika disuruh jualan, dia nggak bisa. Hingga akhirnya diwajibkan, misalkan dalam multi level marketing di sebuah perusahaan wajib tutup poin, dia nggak bisa jual tapi wajib belanja. Ya, itulah syarat yang memberatkan multi level marketing di Indonesia. Keunggulan multi level marketing yang kedua adalah saling membina, saling mensukseskan. Orang yang sukses akan membantu yang bawahnya untuk sukses. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika dia mensukseskan bawahnya, dia juga akan terangkat sukses. Maka di sini terjadi duplikasi kesuksesan. Itu sebenarnya keunggulan dari sistem multi level marketing. Nah, kalau di Indonesia ini pada benci dengan multi level marketing, maka jangan heran yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena kalau sudah kaya, dia punya banyak modal, dia buka lagi Indomaret, misalkan punya 2 miliar, dia buka Indomaret, setiap bulan nambah pemasukannya. Besok bulan depan bangun lagi ruko karena dia punya modal besar, dari ruko tersebut dia dapat lagi keuntungan. Bulan besoknya lagi dia bangun kontrakan, dari kontrakan itu orang yang kaya yang bisa bangun kontrakan punya modal, dia tambah kaya lagi. Sementara orang yang kondisinya mohon maaf miskin, mohon maaf kekurangan, ya banyak hutang, itu ya hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia nggak bisa bisnis, nggak bisa buka franchise, memulai bisnis juga modalnya harus besar, belum nggak ada waktu untuk membangun sebuah bisnis. Karena membangun sebuah bisnis ini sesuatu yang sangat-sangat sulit, membangun manajemennya, ya memproduksi barang yang berkualitas itu sesuatu yang sangat sulit. Maka pada akhirnya orang akan terus semakin terpuruk. Kenapa semakin terpuruk? Gajinya hanya segitu-gitu aja, tapi pengeluaran semakin banyak. Ya, mungkin tahun ini gajinya 5 juta terasa cukup, tapi besok ketika sudah menikah dia tidak akan cukup lagi gaji 5 juta. Mungkin gaji 10 juta cukup, tapi ketika dia punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, pengen motor, pengen mobil, tidak akan cukup lagi, habis untuk bayar cicilan. Maka kalau tidak ada sistem multi level marketing, akan sulit orang yang baru belajar bisnis untuk mengembangkan dirinya. Sementara kalau ikut multi level marketing, orang akan masuk ke dalam sistem. Di dalam sistem ini dia akan dapat relasi yang banyak, akan dapat pembinaan tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin hubungan, menjalin relasi, sehingga dia terbiasa menjalankan bisnis dari modal yang sangat kecil tapi penghasilan bisa besar. Itulah keunggulan dari multi level marketing. Nah, yang membuat multi level marketing ini dibenci oleh banyak orang yang tadi saya ceritakan. Syaratnya itu syarat yang dibuat oleh perusahaan yang menggunakan multi level marketing. Jadi kesimpulannya
multi level marketing itu sebenarnya sistem yang menguntungkan konsumen. Catat. Multi level marketing itu adalah sistem yang menguntungkan konsumen. Dengan catatan, perusahaan yang menggunakan sistem multi level marketing punya niat baik dan punya niat membantu konsumen secara ikhlas. Pertanyaannya, ada nggak sih perusahaan yang menggunakan multi level marketing tapi niatnya pengen ngebantu konsumen, niatnya ingin membantu perekonomian umat? Ada enggak sih? Ternyata ada, ya. Ternyata ada. Perusahaan apa itu? Saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mulai saat ini ketika mendengar MLM, jangan dibilang haram dulu, jangan dibilang jelek dulu. Lihat apa dulu syaratnya, lihat siapa perusahaannya, lihat ownernya siapa, sistemnya seperti apa. Kalau sistemnya tidak merugikan orang, bahkan menguntungkan banyak orang, maka yang benar adalah multi level marketing yang syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.